Hari ke-11 baca Alkitab untuk Mama. Lanjut ya, Mak. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun penuh sedih sekali. Hatiku juga sedih. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bagi Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Mengenai aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini maksudnya kan, Mak, aku kan pernah naik
Trans Jogja waktu di Jogja kan mak. Jadi ada bapak kakek sama anak kecil. Nah waktu itu hujan lagi deras kan mak, hujan deras, dan supirnya ini sering kayak ngerem mendadak gitu. Tapi karena ini anak kecilnya duduk di sini kan mak, dia langsung dipegangin gini loh dari samping sama anak kecilnya dipangku dan dipegangin gini. Pokoknya anak kecil ini dipegang dengan erat gitu sama kakek itu kan mak. Tanpa kan karena direm-rem, aku juga jadi tercampak gitu. Aku juga jadi badannya ke depan gitu kan mak. Terus aku pegangan. Tapi aku perhatiin adik-adik kecil ini dia santai aja, dia kayak santai aja, nggak takut ada petir, nggak takut direm-rem gitu, dia santai aja. Jadi aku di situ berpikir, oh mungkin itu maksud Tuhan gitu. Kita harus berpikir seperti anak kecil itu, karena dia nggak ngerasa takut, dia ngerasa aman. Karena apa? Karena dipegangin sama kakeknya, karena dijagain sama kakeknya. Harusnya kita juga gitu mak. Kita nggak usah merasa takut menjalani hidup ini, karena ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang pegangin kita dari badai hidup apapun gitu. Kayak gitu mak menurutku. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Waktu baca ini kan mak, pertamanya aku bilang gini, nggak adil dong gitu. Masa Tuhan lebih senang sama domba yang satu itu daripada misalnya orang-orang, misalnya kan itu kita buat perumpamaan itu orang-orang sesat dan orang-orang percaya. Nah Tuhan akan ninggalin 99 orang percaya ini demi mencari untuk satu orang yang sesat itu gitu. Tapi ternyata pas aku pikir-pikir kan mak, kenapa aku harus merasa iri gitu? Karena tujuan hidupku itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalnya Tuhan senang atas kembalinya satu domba yang hilang ini gitu, berarti hatiku juga senang gitu. Saat Tuhan senang, aku senang. Saat Tuhan sedih, aku juga sedih gitu. Jadi kalau misalnya mama masih dalam posisi kayak gitu, mama harus bertanya gitu. Mama harus mempertanyakan rasa cinta mama sama Tuhan. Kenapa mama merasa sedih kalau misalnya Tuhan pergi gitu untuk satu domba yang hilang itu? Gitu mak. Kenapa jadi ngelek gini ya?